Adil Kak Talino, Bacuramin Kak Saruga, Basengat Kak Jubata. Tutuhnya tiop, akalnya midop. Halo teman-teman semua, calon guru penggerak angkatan keempat di seluruh Indonesia. Salam sehat, semangat, dan bahagia. Perkenalkan, saya Cornelia Selvi Lestari, calon guru penggerak angkatan keempat dari SMP Negeri 1 Sanggau, Kalimantan Barat. Di sini saya akan memperkenalkan fasilitator saya, Bapak Fahrul Abro. Pengajar praktis saya, Ibu Juliawati. Kita akan membahas tentang modul 1.3.A.9 tentang koneksi antar materi, visi guru penggerak. Filosofi Ki Hajar Dewantara. Yang pertama, Ki Hajar Dewantara mengatakan bahwa anak-anak hidup dan tumbuh sesuai dengan kodratnya sendiri, baik kodrat alam maupun kodrat zaman. Beliau juga mengatakan bahwa menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak itu agar mereka sebagai manusia dan anggota masyarakat dapatlah mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya. Beliau juga menerapkan 3 semboyan pendidikan, yaitu Tutwuri Handayani, Ing Ngarso Sung Tulodo, dan Ing Madyo Mangun Karso. Profil pelajar Pancasila, yaitu perwujudan pelajar Indonesia sebagai pelajar sepanjang hayat yang memiliki kompetensi global dan berperilaku sesuai dengan nilai-nilai Pancasila, di mana tidak hanya terletak dari intelektual yang tinggi dimiliki oleh generasi muda, namun juga harus diimbangi dengan karakter dan akhlak yang baik. Nilai-nilai guru penggerak ada 5. Yang pertama adalah mandiri, reflektif, kolaboratif, inovatif, dan berpihak pada murid. Sedangkan peran guru penggerak, yang pertama, memimpin pembelajaran. Yang kedua, menggerakkan komunitas praktisi. Yang ketiga, mendorong kolaborasi antar guru. Yang keempat, menjadi coach bagi guru lain. Yang kelima, mewujudkan kepemimpinan murid. Inquiry apresiatif itu sendiri adalah sebuah pendekatan untuk membantu individu atau komunitas meraih dan mewujudkan mimpi-mimpi mereka dengan berbasis kekuatan. Salah satu model manajemen perubahan yang diterapkan melalui tahapan inquiry apresiatif di dalam bahasa Indonesia yang disebut dengan Bagja. Yang harus dilakukan dalam Bagja adalah mengidentifikasi hal baik apa yang telah ada pada peserta didik dan pendidik, mencari cara bagaimana hal baik tersebut dapat dipertahankan, memunculkan strategi untuk mewujudkan perubahan ke arah lebih baik, melakukan kolaborasi dengan berbagai komponen aset dan kekuatan untuk dapat mewujudkan visi. Visi pembelajaran yang saya impikan adalah mewujudkan pembelajaran yang bahagia dan merdeka dengan mengembangkan pembelajaran yang dapat meningkatkan kreativitas dan motivasi siswa SMPN 1 Sanggau. Bagja sendiri dalam bahasa Sunda artinya bahagia. Manfaat Bagja antara lain sebagai sebuah kerangka kerja atas inisiatif yang dibangun oleh guru penggerak,
mempermudah guru penggerak dalam mengenali potensi yang dimilikinya atau kekuatannya, membantu guru penggerak untuk memetakan kebutuhan program yang akan dieksekusi. Kita mulai dari B, yaitu buat pertanyaan. Buat pertanyaan sini kita minta untuk merumuskan pertanyaan sebagai penentu arah penelusuran terkait perubahan apa yang diinginkan atau diimpikan. Pertanyaannya, apa yang harus saya lakukan untuk mewujudkan pembelajaran yang bahagia dan merdeka di SMPN 1 Sanggau? Pendekatan seperti apa yang saya butuhkan untuk menumbuhkan kreatifan siswa SMP Negeri 1 Sanggau? Dukungan seperti apa yang saya butuhkan dari pihak sekolah SMPN Negeri 1 Sanggau? Tindakan yang saya lakukan, membaca literasi mengenai kegiatan-kegiatan yang dapat mengembangkan kreativitas anak di kelas. Berkolaborasi dengan kepala sekolah terkait pentingnya mewujudkan pembelajaran yang bahagia dan merdeka. Membimbing dan memberikan semangat kepada siswa dalam menyusun langkah-langkah pembuatan media pembelajaran. Berikutnya, A. Ambil pelajaran. Ambil pelajaran yaitu mengumpulkan berbagai pengalaman positif yang telah dicapai sekolah dan pelajaran apa yang dapat diambil dari hal-hal positif tersebut. Pertanyaannya, apakah ada guru di SMP Negeri 1 Sanggau atau di sekolah lain yang sudah menerapkan pembelajaran yang mengembangkan kreativitas siswa? Bagaimana memberikan motivasi kepada anak agar dapat berpikir kreatif? Tindakan yang saya lakukan, mencari contoh nyata bagaimana pembelajaran yang dapat meningkatkan kreativitas anak berupa korespondensi studi literatur secara mandiri dan kolaboratif. Melakukan wawancara, survei pengalaman, pendapat guru, murid, dan orang tua terkait pengembangan kreativitas siswa. Selalu jadi partner yang baik untuk anak dengan menjadikannya teman diskusi. Lanjut, G. Gali mimpi. Di sini kita diminta untuk menyusun narasi tentang kondisi ideal apa yang diimpikan dan diharapkan terjadi di sekolah. Disinilah visi benar-benar dirumuskan dengan jelas. Pertanyaan, bagaimana kegiatan pembelajaran yang saya bayangkan terjadi jika pembelajaran yang dapat meningkatkan kreativitas anak telah berjalan dengan baik? Bagaimana hasil pembelajaran yang terbentuk pada anak apabila pembelajaran dilakukan dengan bahagia dan merdeka? Tindakan, melakukan pendekatan kepada siswa dengan memberikan semangat dan motivasi dalam mengembangkan kreativitasnya. Melakukan kolaborasi dengan rekan guru dan kepala sekolah terkait pembelajaran yang bahagia dan merdeka dalam mengembangkan kreativitas siswa. Memberikan literasi kepada anak baik secara IT maupun literasi buku. Kemudian J. Jabarkan rencana. Di sini kita diminta untuk merumuskan rencana tindakan tentang hal-hal penting apa yang diperlukan dilakukan untuk mewujudkan visi. Pertanyaan, bagaimana langkah pertama yang bisa dilakukan untuk mengembangkan pembelajaran yang dapat meningkatkan kreativitas anak? Apa langkah terobosan yang bisa dilakukan untuk mewujudkan pembelajaran yang bahagia dan merdeka? Tindakannya,
membuat daftar pertanyaan-pertanyaan untuk berdialog bersama anak-anak tentang apa saja sikap, pola pikir yang menunjukkan kreativitas. Melakukan kolaborasi bersama guru mengenai belajar bahagia dan merdeka dalam meningkatkan kreativitas siswa. Melihat sampai di mana pemahaman mereka atas materi yang telah dibahas. Yang terakhir adalah A. Atur eksekusi. Di sini kita diminta untuk memutuskan langkah-langkah yang akan diambil, siapa yang akan terlibat, bagaimana strateginya, dan aksi lainnya demi mewujudkan visi perlahan-lahan. Pertanyaan: siapa yang bisa mengarahkan dan memantau saya dalam menerapkan dan mengembangkan pembelajaran yang meningkatkan kreativitas anak? Siapa saja yang berperan dalam mewujudkan pembelajaran yang bahagia, merdeka dalam mengembangkan kreativitas siswa? Tindakan: melakukan kolaborasi dengan kepala sekolah, rekan guru, dan siswa secara berkala. Meminta teman guru untuk melakukan observasi terhadap proses penerapan rencana tersebut pada pembelajaran saya. Mengajak rekan guru lain untuk melakukan pembelajaran yang bahagia dan merdeka. Pendekatan paradigma inquiry apresiatif sejatinya adalah menggali potensi setiap anak sesuai dengan kodratnya masing-masing, sehingga terwujudnya merdeka belajar. Jadi, paradigma ini bisa menjadi salah satu metode untuk mencapai visi yang sesuai dengan visi Ki Hajar Dewantara. Baiklah, terima kasih. Semoga bermanfaat. Salam, Guru Penggerak.